Yang dari kelompok kami yaitu nomor atau kalimat kuncinya yang nomor 3, 4, dan 5. Ya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yang dari nomor 3 dulu, yaitu pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, kemudian menurut kami, alasan mengapa pentingnya memaksimalkan waktu dalam pembelajaran supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Tetapi dengan catatan harus memperhatikan juga kemampuan siswa. Pembelajaran kemampuan memperhatikan kemampuan siswa. Pembelajaran supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, tapi dengan catatan harus memperhatikan memperhatikan kemampuan siswa dan tidak memaksakan di luar kemampuan siswa. Kemudian juga alasannya agar dapat melanjutkan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Nah, kemudian pengalaman kami Ya. terkait kalimat kunci yang ketiga, yaitu dalam memaksimalkan waktu pembelajaran seperti menerapkan aturan waktu dalam menyiapkan perlengkapan seperti pakaian olahraga, memberi waktu untuk berganti pakaian supaya waktu yang sudah jadi terpotong-potong layarnya. Oke, silakan Kak. Gak apa-apa Kak, gak apa. Atau gimana? Atau mau saya coba bantu sharekan? Dimakan untuk suatu materi pembelajaran. Kemudian juga mengatur aktivitas gerak para siswa sesuai dengan uh, kemampuan tiap-tiap siswa. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Menurut kami, pembelajaran harus sesuai dengan level pengalaman siswa supaya peserta didik merasa lebih memahami kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing dan merasa dipahami atau dihargai guru atas kemampuan dirinya. Dan jika sesuai dengan level pengalaman mereka, maka dapat melaksanakan pembelajaran secara seimbang atau merata dan tidak berat sebelah. Kemudian ya pengalaman kami dalam suatu pembelajaran seringkali siswa yang melakukan pembelajaran atau praktik memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Namun, tetap tidak membeda-bedakan dalam penyampaian materi antara siswa yang mahir dan belum pembelajaran di sekolah, yaitu pembelajaran PJOK, harus berdampak pada tujuan pendidikan, di mana pengalaman belajar yang mereka dapatkan harus mampu meningkatkan kemampuan mereka di ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Maka 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 kemampuan mereka akan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kalimat ini menyoroti bahwa tujuan pembelajaran adalah landasan utama dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif. Tujuan yang jelas dan terukur akan memberikan arah baik pada guru maupun siswa. Tujuan pembelajaran menjadi kompas yang menunjukkan arah yang ingin dicapai. Kemudian memfokuskan kegiatan semua aktivitas pembelajaran mulai dari pemilihan materi, metode, hingga evaluasi akan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatkan motivasi. Ketika siswa tahu apa yang ingin mereka capai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Memudahkan evaluasi. Dengan tujuan yang jelas, guru dapat mengukur seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Memang dari pengalaman sehari-hari, Kak, ya kadang
masuk kelas tanpa melihat apa isi RPP kita, kemudian kita melihat buku pegangan siswa, apa materi yang di sana, kemudian kita mengajarkannya tanpa tujuan yang jelas. Kadang ini tujuan daripada proses pembelajarannya tidak tercapai atau kurang terarah begitu Kak. Ya, contoh penerapannya memang tujuan pembelajaran itu ya harus kita tetapkan pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat menjelaskan katakanlah kalau materinya bola voli ya passing ya juga servis dan lainnya seperti smash ya. Terus siswa harus jelas melakukan evaluasi, berikan soal yang mengukur pemahaman siswa tentang servis ya bola voli tadi. Ya kesimpulan kami Kak, Ya. tujuan pembelajaran adalah pembelajaran yang efektif dengan menetapkan tujuan yang jelas, yang relevan dan terukur. Guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Itu untuk poin nomor 1 Kak. Ya, potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Pembelajaran kelas adalah anak-anak sebaiknya dapat dimulai mempelajari fisik motorik secara bebas sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Stimulasi dan latihan sejak dini. Jika motorik harus halus dan motorik kasar, anak terdeteksi sejak dini, maka anak akan dapat menghasilkan potensi besar sesuai dengan keterampilan motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama seperti berlari, meloncat, dan memukul. Apa tadi pertanyaannya ini? Kak Tumbur, saya tertarik tadi apa yang kakak sampaikan itu bahwasannya tujuan pembelajaran itu merupakan jantung pembelajaran. Benar sekali ya, jantungnya ya. Jika tujuannya atau katakanlah jantung kita itu tidak ada, ya bagaimana kita bisa bertahan untuk melanjutkan hidup seperti itu. Terima kasih yang disampaikan Kak Tumbur tadi. Baru kemudian di sini ada mengembangkan kompetensi fisik ya. Itu dikaitkan juga tadi sama karakter jasmani, sosial dan emosi atau mental sesuai dengan usianya. Jadi kita harus pertimbangkan itu dan harapannya dalam kegiatan PJK itu kita nggak boleh melupakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan motorik untuk meningkatkan kondisi fisik si anak. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya mau lanjut lagi share screen-nya Kak. Sebentar lagi ya, kita sebentar lagi. Tadi sebenarnya cukup waktunya, cuma prosesnya di sini agak lama kita tadi ya. Sebentar, saya mau